Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan umur kita di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, yang tepatnya malam ini jatuh pada malam ke-23 bagi yang memulainya di malam Senin, akan tetapi malam ke-22 bagi yang memulainya di malam Selasa. Ala kulli hal, tidak menjadi masalah hal tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini, ulun ingin mengangkat masalah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebutkan bahwa ada keluarga Allah dari kalangan manusia. Ada keluarga Allah dari kalangan manusia, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Para sahabat bertanya, hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah para ahlul Quran, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pada hakikatnya, semua orang yang beriman kepada Al-Quran seharusnya adalah ahlul Quran. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, bahkan mengingkarinya. Oleh karenanya, manusia diklasifikasikan berdasarkan intensitas interaksinya bersama Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, zalimul linafsi, yaitu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Siapakah orang tersebut? Mereka adalah orang yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidupnya. Orang-orang yang tidak memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuknya, padahal Al-Quran sendiri diturunkan adalah sebagai petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Akan tetapi ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, bahkan tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Dan ini adalah golongan yang pertama, zalimul linafsi. Yang kedua, muqtasid. Orang yang sudah beriman kepada Al-Quran
namun baru dapat melaksanakan sebagian isi yang ada dalam Al-Quran. Orang yang sudah beriman akan tetapi hanya sebagian saja. Yang cocok dengannya dia ambil, yang tidak cocok maka dia tinggal. Nah, ini adalah golongan muqtasid namanya. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, yakni orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Quran. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran dan Al-Quran tersimpan di dalam dadanya. Bahkan sampai ada yang menghafalkan 30 juz. Mereka paham isi Al-Quran sehingga selalu mentadabburinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah orang-orang yang disebut dengan ahlul Quran. Golongan ketiga inilah yang disebut dengan ahlul Quran, yaitu sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang mengoptimalkan waktunya bersama Al-Quran. Nah, inilah yang disebut dengan ahlul Quran. Bagaimana ciri-ciri ahlul Quran? Ada ciri-cirinya. Yang pertama, selalu bersemangat di dalam melaksanakan semua amal soleh yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu dikenal dengan sabda, artinya tidaklah Rasulullah SAW melakukan sesuatu amal soleh terkecuali Abu Bakar segera melakukannya. Tidaklah Rasulullah SAW melakukan sesuatu amal soleh terkecuali Abu Bakar juga melakukannya. Bahkan itu membuat Sayyidina Umar iri terhadap Abu Bakar. Yang kedua, ciri orang-orang yang ahlul Quran tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dengan tidak menunda-nundanya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dan tidak menunda-nundanya. Kalau ada waktu dia habiskan dengan Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah yang bersifat ukhrawi, yang bersifat hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ciri-ciri ahlul Quran yaitu mudah tergugah untuk beramal soleh. Mudah tergugah untuk beramal soleh. Apabila ia melihat orang lain beramal soleh, terketuklah hatinya, timbul perasaan tidak ingin kalah dalam beramal soleh, maka ia langsung segera untuk melakukan amal soleh tersebut. Jadi ciri-ciri ahli Quran adalah orang yang senantiasa iri terhadap orang lain yang melakukan kebaikan. Boleh ya, boleh kita iri terhadap dua orang. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran atau berbuat amal kebaikan di waktu pagi dan siangnya, dan yang kedua orang yang melakukan bersedekah di waktu malam dan siang. Jadi dua iri yang diperbolehkan. Seandainya iri itu diperbolehkan, maka dua orang ini yang boleh kita iri, kita iri terhadap orang tersebut. Yang pertama tadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran pada siang dan malam harinya. Dan yang kedua orang yang bersedekah siang dan malam harinya. Nah, itulah berupa ciri-ciri ahlul Al-Quran. Oleh karenanya, semoga dengan kita tadabbur mengetahui ciri ahlul Quran, semoga kita juga termotivasi untuk menjadi ahlul Quran. Apalagi terlebih ini adalah waktu-waktu terakhir kita di bulan suci Ramadan ini. Maka biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengencangkan sabuknya, karena kalau ibarat domba itu, ini sudah mendekati finishnya.
mendekati finish. Banyak orang yang sudah pada berguguran di akhir Ramadan, 10 terakhir ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berguguran tersebut. Semoga kita istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.